Sebelum membawa kendaraan, jangan lupa gunakan alat keselamatan mengemudi. Eits, jangan lupa sebelum menonton video ini, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Awal TV. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan tempo diri teman Polantas di pagi hari. Yang pada pagi hari ini kita akan kedatangan tamu yang saat ini sudah berada di ruang Kasat Lantas ya, di dalam membahas kegiatan konten kreatif yang dilaksanakan oleh Bapak Alfred ya pada pagi hari ini. Bapak Alfred Pontolondo, Pak Alfred ya. Nama panggilannya biasanya dipanggil Alfred Pak ya. Alfred. Ini biasa saya panggil Pak atau Om atau gimana ya, lebih aman? Alfred saja. Alfred aja. Oke, siap. Jadi Pak Alfred ya merupakan seniman sangih yang saat ini dikenal, yang mungkin saat ini kegiatan Bapak viral ya Pak ya. Mungkin banyak di upload di kegiatan pencegahan pandemi COVID-19 dengan gaya Bapak untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini menarik Pak buat kami, sehingga di situ ada himbauan pencegahan COVID-19 dan Bapak juga pun melakukan himbauan untuk penggunaan keselamatan berlalu lintas. Betul. Iya kan? Betul. Nah, tentunya di sini memang merupakan suatu kegiatan yang menurut kami perlu diapresiasi ya Pak ya. Terima kasih. Dan mungkin juga tidak semua masyarakat melaksanakan hal ini. Nah, tentunya di sini Pak, kami bertanya sedikit kepada Bapak. Kesibukan Bapak selama ini di samping Bapak sebagai seorang seniman ya, yang kami kenal sebagai seniman lukis Pak ya. Iya, betul. Oke. Kesibukan Bapak selain seniman apa juga Pak? Ya. Saya ASN juga di PNS ya, ASN. Oke. di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oh, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya. Itu dan juga dengan komunitas kreatif, teman-teman seniman, kemudian grup diskusi yang ada di Tahuna. Ya. Kami berrelasi, jadi saling sinergis satu dengan yang lain. Kemudian yang akhir-akhir ini selain menggalang relawan independen untuk relawan independen Sangihe. Oke. Nah, itu terdiri dari orang-orang muda. Oke. Dan juga ada orang yang sudah berumur yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, lintas kampung. Jadi Bapak sebagai koordinatornya di bidang itu Pak ya, di bidang relawan independen ini. Oke, siap. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kami Pak, kesibukan Bapak sebagai ASN ya, ASN atau PNS di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya ini bukan suatu waktu yang harus dibagi yang cukup Bapak atur ya. Samping Bapak seniman, ya mungkin kalau seniman di sini lebih ke hobi Bapak atau mungkin lebih ke pekerjaan Bapak ya di luar PNS ya, seperti itu. Dan kalau profesi gitu. Sebelum jadi PNS memang profesinya sebagai pelukis. Oke. Loh, kalau memang seperti itu awalnya Bapak sebagai seorang seniman lukis. Setelah itu masuk PNS. Nah, berarti pilihan Bapak di sini untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ya, untuk dalam hal ini pekerjaan. Nah, di samping kesibukannya juga sebagai seorang pelukis atau seniman, waktunya Bapak untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara juga pun tetap dilaksanakan ya. Nah, setelah itu juga dengan adanya pandemi COVID saat ini situasi, Bapak aktif lagi di bagian relawan independen Sangihe. Ini luar biasa. Jadi memang ini perlu waktu yang sangat panjang ya buat Bapak untuk bisa mengaturnya dengan baik. Nah, baik Pak, di sini ada juga pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Di samping Bapak sebagai seorang PNS, Bapak juga sebagai seorang seniman, dengan adanya himbauan yang menggunakan papan himbauan di belakang kendaraan ya Pak ya, dengan dipakai, setelah itu Bapak melakukan himbauan yang saya lihat di channel atau di Facebook, di media sosial juga. Bapak memutar keliling Sangihe ya Pak ya? Keliling Tahuna. Oke, keliling Tahuna dengan menggunakan hal tersebut. Nah, itu menurut Bapak ini tujuannya untuk apa Pak? Maksudnya di samping Bapak juga seperti Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak mengatur waktu sebagai seorang PNS, kemudian seorang seniman ya, seorang seniman dalam artian banyak karya-karya yang perlu Bapak laksanakan. Bapak juga masih menuangkan waktunya untuk berkeliling di Tahuna untuk hanya menghimbau ini.
Nah, tujuannya Bapak itu apa maksudnya? Biar Sebelum ke tujuan mungkin latar belakang. Oh, sip. Ya, silakan. Jadi kenapa ide ini muncul? Ya. Itu awalnya bersama dengan teman-teman kita Ya. kita mencoba menggalang keterlibatan masyarakat. Jadi supaya masyarakat tidak banyak menuntut ke pemerintah dalam situasi seperti ini, tapi Yes. memberi diri. Oke. Jadi orang-orang yang mampu seharusnya baik orang yang terutama yang muda-muda itu daripada menghabiskan waktu untuk mengeluhkan keadaan, sebaiknya memberi diri. Nah, saya menggalang itu lewat grup Facebook. Oke, Facebook ya. Facebook, kemudian menggalang siapa saja yang mau bergabung. Oke. Nah, kemudian teman-teman masuk dan bergabung. Yes. Nah, kemudian kita bebaskan ke teman-teman. Jadi sifatnya kita siap untuk berkoordinasi dengan satuan tugas yang dibentuk. Ya, gugus tugas ya. Gugus tugas. Oke. Jika gugus tugas membutuhkan tenaga, kami siap untuk support. Iya. Termasuk tugas fisik. Oke. Seperti misalnya penyaluran bantuan ke masyarakat. Dan sampai saat ini udah jalan Pak ya, di samping Jalan Udah jalan ya? Kita menggalang Oke. dukungan Dana. Dana, kemudian membagi bahan pangan ke masyarakat, kemudian Ya. kita mengumpulkan juga untuk donasi untuk masker. Oke, ya, pembagian masker. Pembagian masker. Berarti bersama dengan relawan 1000 pembagian masker juga Ya, Pak. bersinergi dengan gerakan Oke, 1000 masker. keren sekali, untuk luar biasa. Nah, Jadi itu ya latar belakangnya Bapak melaksanakan kegiatan ini ya. Iya. Ya. Kemudian kita membebaskan Pak. Jadi selain itu Hmm. karena teman-teman banyak yang di kampung-kampung, nah Ya. kita membebaskan untuk mereka terlibat langsung di kampung-kampung. Oke. Terutama untuk di rumah-rumah singgah yang ada di kampung-kampung. Mereka terlibat Oke. di sana. Sip. Kemudian bekerja sama dengan perangkat kampung untuk pencegahan COVID di tiap kampung. Oke. Nah, secara bersama yang kami lakukan itu menggalang untuk distribusi masker. Ya, masker ya. Masker. Oke. Jadi kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi terkait dengan adanya papan gantungan himbauan ini ya. Iya. Dengan adanya latar belakang tadi yang Bapak maksudnya ingin memberi diri ya kan Iya. Pak ya, untuk bisa melakukan himbauan pencegahan kepada masyarakat. Iya. Tentunya ide seperti ini muncul kepada Bapak ketika Bapak sifatnya membuat papan, Iya. ya kan? Harapannya kan harus dibaca oleh masyarakat, Iya, ya kan? betul. Dengan menggunakan motor dibaca oleh masyarakat. Ah, Nah, Bapak terinspirasi dari mungkin pernah melihat cara penyampaian atau himbauannya seperti ini, atau memang ini inisiatif Bapak? Ya, itu seperti apa? waktu di rumah Pak. Oke. Ya di rumah dengan keluarga, terus ada kalau nggak salah mobil yang dipakai KB, punyanya KB untuk sosialisasi. Oh, yang KB itu ya? Nah, baru 3 kemudian anak lebih apa? 2 anak cukup ya? lewat rumah Oke. untuk kegiatan edukasi sosialisasi di Ya. masyarakat. Tapi lantaran agak cepat, jadi pesannya nggak Nggak masuk. tersampaikan. Nggak Oke. tersampaikan yang baik. Jadi langsung masuk, kemudian tidak banyak hal yang diterima oleh Itu secara pendengaran ya, berarti menggunakan media pengeras suara ya. Pengeras suara. Tapi kalau Bapak ini kan menggunakan papan ya, sehingga perlu dibaca oleh masyarakat. Iya. Tentunya Bapak di sini hanya datang ke tempat-tempat ramai ya. Iya. Tempat-tempat ya, di jalan-jalan utama. jalan utama. Berarti pengendara-pengendara lain juga mungkin baca ya di situ Membaca. ya. Ah. Oke, keren. Jadi- Memang Jadi bikin papannya, kontennya diubah setiap saat sesuai kondisi. Oke. Kemudian saya jalan dengan sepeda motor pelan. Iya. Ketika ada kumpulan orang, saya lebih pelan Lebih pelan lagi. Lebih pelan lagi. Oke, jalan. sip. Seperti itu. Oke Pak, menarik sekali. Jadi di sini mungkin yang perlu kami tanyakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap sehari diubah kontennya, tulisannya dirubah sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, saya pernah baca juga waktu pertama kali Bapak lewat itu di situ banyak menghimbau tentang pencegahan COVID-19, mulai cuci tangan, jaga jarak, Iya. hindari perkumpulan dan juga pencegahan-pencegahan lainnya. Nah, Betul. di sini kami sangat tertarik dengan yang saat ini, yaitu pakai helm, jangan sampai corona aman, Corona aman, tapi polisi tilang ya kalau saya gitu. Jadi kalau pakai masker, jangan lupa untuk mencegah virus corona, dan pakai helm untuk mencegah terjadinya tilang ya, seperti itu. Ini menarik Pak. Ini Bapak buat konten ini, Bapak melihat situasi seperti apa sehingga bisa menulis konten seperti ini ya? Iya. Jadi beberapa kali berkeliling itu Pak, Ya. saya menemukan fakta yang sama.
Oke. Fakta yang sama. Jadi fakta yang dimana pelanggaran itu ada Pak ya? iya. Terutama ada titik-titik tertentu di Tahuna ini itu masyarakat terutama pengendara itu ada anak-anak yang di bawah umur yang mengendara tidak menggunakan masker dan tidak juga menggunakan helm. Ya, jadi dua-duanya kena ya? Dua-duanya kena. Oke. Bahkan ada yang bonceng 3 perempuan, Betul. 3 sama sekali tidak pakai masker. Dan bahkan juga mungkin Pak ada yang menggunakan masker tapi tidak menggunakan helm. Iya. Betul. Jadi dia cuma lebih takut corona dibandingkan kecelakaan lalu lintas ya. Ya. Padahal dua-duanya penting, Pak. Betul. Ya. Paru-paru dengan kepala itu sama-sama tidak bisa digantikan. Betul. Kalau Objek vital terjadi ya. kecelakaan Yes. sama-sama Ya. pentingnya. Oke. Jadi dua-duanya harus dilindungi, masker harus digunakan, kepala juga harus menggunakan helm Oke. saat berkendara. Jadi di sini Bapak hanya cukup sampai di himbauan tulisan aja. Berarti ketika Bapak dengan adanya himbauan menggunakan masker dan menggunakan helm, ketika Bapak bertemu dengan orang yang tidak menggunakan masker dan orang tidak menggunakan helm, tindakan Bapak cukup hanya memperlambat kendaraan saja, atau di samping Bapak juga mengingatkan dengan misalnya contoh nih, berhenti dulu, mana helmnya, baca ini atau gimana? Atau cuman disuruh baca aja? Untuk Oke. awal ini baca saja sampai Oke, sip. selebaran. Oh, selebaran? Ada selebaran juga Pak ya? Ada. Oke, keren. Nah, ini selebarannya. Selebaran. Boleh saya lihat? Ya. Oke. Yes. Nah, ini selebaran ini lebih ke himbauan pencegahan COVID juga. Nah, jadi sini mengajak semua masyarakat Pak ya untuk. Iya. Jadi dikasih selebaran ini ketika Selebaran. ada yang tidak menggunakan masker atau Iya. ada yang masih duduk berkumpul Iya. yang mungkin dapat menyebabkan penyebaran virus itu ya. cepat dikasih selebaran ini ya. Selebaran. Oke. Jadi untuk tindakan yang satunya, maksudnya bersama dengan relawan yang lain, Oke. kami membagi masker. Tapi Oke. edukasinya juga kita lakukan. Oke, keren. Jadi Sip. saling- Betul, ini juga pun sebenarnya selebaran ini juga pun sebenarnya hanya untuk pencegahan COVID-19 saja ya. Berarti tetap kalau memang ada yang tidak menggunakan helm, kita cuman hanya sampai disuruh baca aja. ke depan Oke. bisa jadi akan berubah lagi, Pak. Bahwa tidak ada relawan lagi peduli kamtik keselamatan berlalu lintas nanti. Bisa. Oh, ini keren. Siap. Iya. Oke, mantap Pak. Oke, terkait dengan kegiatan yang tadi, Bapak juga di sini sudah melaksanakan beberapa tantangan juga pun ada kendala juga. Nah, tentunya ketika Bapak mutar Tahuna, Bapak menemukan kendala apa yang mungkin ya menurut Bapak ini perlu dikoordinasikan dengan instansi yang lain. Contoh nih kayak Bapak sampaikan tadi, penggunaan helm. Walaupun sudah baca tetap kesadaran untuk menggunakan helm itu tidak ada. Iya. Nah, sehingga Bapak wajib menyampaikan mungkin ke pihak Polantas ataupun Iya. kepada kami Iya. untuk sama-sama dengan tim relawan di dalam mencegah kecelakaan lalu lintas ya. Iya. Begitu juga pun dengan penyebaran COVID-19. Betul. Kayak kita lihat kemarin di pasar-pasar masih ramai Pak ya. Betul. Untuk aktivitas masyarakat, kemudian masih banyak yang tidak menggunakan masker, Betul. masih banyak yang tidak menerapkan sistem jaga jarak. Nah, di sini kendala itu Bapak sudah mengambil solusi apa sehingga kedepannya nantinya Bapak bisa lebih memaksimalkan kegiatan dari relawan ini? PR besarnya kita itu bukan pada pemberian bantuan ataupun perangkat-perangkat yang dipakai masyarakat, bukan. Tapi lebih kepada kesadaran. Ya. Dan kesadaran tidak bisa dibangkitkan tanpa edukasi. Betul sekali. Nah, lintas elemen harus giat melakukan edukasi. Iya. Oke. Jadi antar pemerintah, kemudian tokoh masyarakat, orang-orang muda yang Yes. peduli harus bangkit untuk Oke. bersama-sama. Menarik ini terkait masalah edukasi Pak ya. Iya. Di sini edukasinya tentunya perlu pengetahuan terhadap pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Betul. Nah, tentunya di sini kita sempat mungkin Bapak juga pernah mendengar adanya informasi waktu di Sangihe ini ada satu yang terkonfirmasi positif, Ya. ya kan? Di situ menyebutkan adalah salah satu desa, bukan desa, kelurahan Pak ya, Iya. yang terkena atau terkonfirmasi positif. Iya. Sehingga muncul cerita yang mana masyarakat yang berada di kampung tersebut, dia dijudge atau terbentuk bahwa walaupun di situ cuma satu yang kena positif, tapi masyarakatnya juga pun pasti sudah terkena Iya. corona tersebut. Nah, ini menarik dengan ada yang Bapak penyampaian tadi masalah edukasi. Ini menurut Bapak ya. Kalau menurut kami sih edukasi pemerintah juga pun atau edukasi yang disampaikan kepada masyarakat itu dengan adanya hal cerita seperti itu
atau status juga ya mungkin ya. Iya. Itu menandakan bahwa edukasi di dalam pencegahan COVID-19 di Sangihe masih sangat kurang Pak ya, sangat minim ya. Nah, upaya dari relawan itu bagaimana Pak untuk menghadapi hal ini? Sejauh ini teman-teman relawan itu mengedukasi di lingkungan masing-masing selain dengan edukasi yang jalan di Kota Tahuna. Yes. Memang yang kendalanya adalah jumlah orang yang memberi diri untuk mengedukasi. Sekarang ini lebih banyak misalnya di media sosial, itu orang-orang yang mempersoalkan sesuatu, bukan menghadirkan konten yang mengedukasi. Termasuk misalnya kenapa misalnya salah satu wilayah di kota ini yang kemudian distigmatisasi jadi tempat penyebaran corona, sehingga orang malah menghindari diri untuk lewat di sana ataupun tidak mau membeli produk dari masyarakat di sana. Itu karena stigma yang sudah dibentuk. Betul, stigma ya tadi ya. Stigma itu terbentuk karena pengetahuan yang kurang. Betul sekali. Pengetahuan yang kurang tidak akan bisa hilang kalau tidak ada edukasi. Betul karena sekali. Itu diminta untuk kita semua, maksudnya keterpanggilan dari setiap orang untuk mengedukasi lingkungan kita masing-masing, mulai dari keluarga. Jangan banyak mempersoalkan hal-hal yang ada di sekitar kita, tapi marilah mulai dengan keluarga kita, anak-anak kita, untuk kita bangun pemahaman tentang COVID ini. Seperti itu, bahwa virusnya itu yang harus kita hindari, bukan masyarakatnya, bukan orang-orang. Jadi lebih tepatnya kita hindari virusnya, bukan orangnya ya. Makanya yang harus kita lakukan itu jaga kontak untuk tidak bersentuhan, tapi tidak untuk berkomunikasi, kan. tetap bisa kita. Makanya pemerintah katakan, pemerintah himbau physical distancing atau jaga jarak. Cukup dengan itu tidak akan tersebar virus. Betul sekali. Oke Pak, terkait dengan masalah edukasi juga, di sini Bapak juga tadi menyampaikan adanya rumah singgah yang berada di kampung-kampung. Saya juga beberapa kemarin datang Kapitalaun juga datang ke sini, sempat koordinasi terkait dengan akan dilaksanakan penutupan akses dengan adanya rumah singgah di setiap kampung itu dilakukan penutupan akses jalan. Sempat di situ kami menjelaskan kepada Kapitalaun tersebut bahwa kami memastikan tidak ada penutupan akses jalan. Silakan memberikan istilahnya batasan di kampung tersebut, dalam artian membatasi siapa yang masuk atau juga pun tamu wajib lapor ketika datang ke kampung tersebut. Nah, berbicara masalah edukasi di rumah singgah itu juga yang menjadi pertanyaan saya, ketika ada masyarakat yang datang nih dari Manado, datang ke Sangihe, ya kan, dia sebelum masuk ke kampung itu kepedulian dari relawan tersebut dengan adanya rumah singgah ini betul-betul dilaksanakan, sampai di rumah singgah itu dikarantina selama 14 hari Kemudian edukasi juga pun disampaikan di situ dengan teman-teman relawan tersebut. Nah, ada kendala nggak Pak selama ini? Kalau teman-teman misalnya di Naku itu awalnya karena mereka punya rumah sendiri, kemudian mereka memilih hendak di rumah, sementara ada keluarga juga. Kemudian relawan kita bersama dengan perangkat itu datang mencoba mengedukasi beberapa orang yang baru datang itu, bahwa risiko kalau misalnya mereka melakukan karantina di rumah, pasti akan terjadi kontak dengan keluarga. Dan kalau dia ternyata adalah orang yang tanpa gejala, bisa jadi keluarganya yang akan kena. Akhirnya yang bersangkutan, beberapa orang yang baru datang itu, mereka memahami itu, kemudian bersedia untuk masuk ke rumah singgah dan melakukan karantina di rumah singgah. Dan kami juga pun sudah melihat juga program dari pemerintah juga Pak untuk bisa membatasi kedatangan juga pun sudah ada. Jadwal kapal. Kemudian bandara saat itu juga sudah tutup juga kan. Di sini sudah melihat adanya pembatasan tersebut. Tinggal mungkin sini kesadaran masyarakatnya aja. Apalagi saat ini sudah masuk bulan ketiga Pak sudah masuk 3 bulan. Tentunya kita sudah melihat adanya kekurangan mungkin karena sudah saking lamanya. Ya kan? Jadi masyarakat tingkat kebosanan itu sudah mulai ada. Kejenuhan sudah mulai tinggi. Nah, di sini butuh peran juga dari teman-teman relawan juga kayaknya untuk selalu mengingatkan itu kepada masyarakat, untuk juga bisa membuat suatu himbauan dengan yang unik seperti ini, ya kan? Nah, ini memang sangat menjadi tugas kita bersama juga. Kami juga pun dari Polantas Sangihe, edukasi yang kami berikan yang dulunya hanya sebatas sosialisasi aja,
Iya. Tapi di sini kami lebih banyak bermain di media sosial, buat konten, Iya. kemudian ada gambar-gambar, video Iya. yang menjelaskan untuk dilarang mudik Iya. atau mencegah adanya penyebaran virus, jaga jarak, cuci tangan. Betul. Itu kami laksanakan. Dan kami lihat juga relawan independen Sangihe aktif juga ya di dalam konten-konten yang sudah itu. Nah, tentunya di sini Pak yang menarik buat kami juga, dengan adanya kesibukan Bapak sebagai ASN, saya juga kan ya selama ini kan buat konten juga sibuk dengan aktivitas sebagai anggota Polri ya. Iya. Tetapi di sini tugas kami memang lebih diutamakan terkait dengan pencegahan COVID. Iya. Nah, sama juga pun dengan Bapak sebagai aparatur negara juga di bagian pariwisata. Iya. Nah, tentunya di situ di samping melaksanakan tugas sebagai PNS, melaksanakan tugas juga sebagai relawan dan juga sebagai seniman. Menurut Bapak nih ya, ini pertanyaan saya aja. Ya. Alasan Bapak masuk PNS untuk apa? Begitu. Iya. Oke. Apakah dengan seniman itu agak kurang pendapatan atau gimana di Sangihe ini? Gak apa-apa, ini kita sering aja ya Pak ya? Oke. Tidak juga. Oke. Ya maksudnya memberi diri saja lewat Oke. kooperasi, siapa tahu. Untuk relawan ya memberi diri ya. Tapi kalau untuk senimannya gimana itu? Maksudnya yang awalnya Bapak berawal dari seniman. Iya. Kalau selama ini, Yes. jadi apa yang sebelumnya saya lakukan di luar sebelum Oke. jadi PNS itu bisa dilakukan selama di maksudnya ide-ide, terutama ide-ide Oke. yang kita masukkan selama. Oh, jadi intinya di samping Bapak PNS, Bapak juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari itu. Artinya kreatif lah bahasanya ya kan. Karena walaupun kita jabatannya pun apa, pekerjaan kita apa, kita jangan menghilangkan kreatif kita sebagai seorang seniman. Ya, Betul. lebih tepatnya di situ ya. Jadi enak dua-duanya Pak ya. PNS seniman juga. Oke Pak, masalah tadi ya, seperti saya sampaikan untuk masalah waktu yang Bapak sampaikan. Ke depan nantinya mungkin ada kegiatan kreatif apa lagi selain dari papan himbauan ini? Mungkin Bapak akan lebih mengupdate ataupun sudah ada rencana untuk melakukan himbauannya sehingga kayaknya lebih efektif seperti ini atau kedepannya lebih efektif seperti apa? Iya. Seperti itu. Mungkin ada Pak dengan teman-teman relawan juga mungkin ada rencana kerja ke depan untuk pencegahan COVID. Nah, saya kasih lebih khususnya juga, kan ini ada beberapa saudara-saudara kita yang akan Idul Fitri Pak ya. Iya. Kita juga pun sudah mendengar adanya himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik dulu atau tidak pulang kampung. Iya. Nah, di sini dari tim relawan sudah pernah menggerakkan itu nggak? Yang menghimbau kepada masyarakat untuk jangan pulang dulu. Karena kalau kita pulang tentunya akan berbahaya untuk membawa wabah tersebut. Iya. Nah, dari teman-teman relawan apa yang akan dilaksanakan ke depannya? Sifatnya himbauan. Kalau Himbauan. seperti himbauan. Oke. Supaya mereka untuk tidak betul yang sudah dijalankan oleh pemerintah selama ini. Ya. Itu yang kita maksudnya kita teruskan. Ya. Kita teruskan ke masyarakat. Kalau kita lebih fokusnya lebih memperbanyak orang yang bisa memberi pengetahuan kepada masyarakat kita. Oke. Karena itu yang kurang di antara kita. Nah, kedepannya nanti itu apa yang akan dilaksanakan oleh relawan Bapak? Edukasi bisa lewat selebaran, Oke. bisa konten konten Di media sosial. Oke. bisa juga seperti yang Oke. dilakukan ini. Ada ide juga kalau kita rencana mau bikin apresiasi, melukis apresiasi terhadap orang-orang yang terlibat dalam kerja pencegahan COVID. Misalnya kita bikin lukisan tentang upaya dari polisi, kita bikin lukisan polisi. Keren. Nanti itu nantinya diserahkan ke? Diserahkan. Oh gitu, jadi kayak piagam penghargaan gitu ya, tapi bentuknya lukisan? Memberi dorongan moral bahwa orang-orang ini yang sudah. Itu udah akan direncanakan Pak ya? Ya, dalam rencana mau lukisan-lukisan kertas kecil. Iya, keren. Nah, satu lagi Pak, ini terakhir mungkin ya. Selama dalam proses pelaksanaan kegiatan ini Bapak pernah mendengar ya, kalau bahasa Sangihe ini sampuhe, ya kan? Sampuhe atau cerita jahat orang-orang. Apa yang Bapak lakukan ini? Padahal dia di rumah aja, ngapain mesti hadir di tengah jalan, ngapain? Ada nggak Pak itu yang Bapak dengar ataupun disampaikan oleh teman-teman lain Bapak? Sejauh ini tidak, tapi belajar dari sekian waktu bergaul dengan masyarakat pasti itu akan jadi
dibicarakan, hal seperti itu dibicarakan. Oke. Buang-buang waktu. Oke. Tapi kalau kita untuk percaya ya. setiap upaya pasti ada manfaatnya. Oke. Mungkin orang yang membicarakan itu tidak mendapatkan manfaatnya, tapi masyarakat yang lain membaca, yang kena di hati mereka, orang yang dapat. Oke. Berarti selama ini Bapak belum pernah mendengar ya ada cerita seperti itu ya? Maksudnya apa sih itu siapa sih gitu nggak ada. Kalau orang tertawa di jalan, itu banyak. Jalan ada. Oke. Orang tertawa di jalan, kemudian waktu bawa motor tiba-tiba dari samping diam-diam. Oke. Ada ya. Tapi justru senang dengan orang tiba-tiba diam samping, berarti kena dia baca itu. Oh gitu. Jadi kalau ke depan nantinya juga pun buat masyarakat yang mau buat seperti ini juga pun nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Malah lebih banyak lebih bagus Pak ya, lebih banyak yang baca, lebih banyak. Bapak tidak ada rencana untuk buat seperti itu kayak komunitas himbauan dengan cara seperti Bapak? Nggak ada ya? Ataupun mungkin ya dengan adanya relawan ini kan ada beberapa anggota Pak di relawan sekitar 50-an. Nah, upaya-upaya itu juga dilakukan oleh relawan yang lain. Masing-masing dengan perannya Pak. Oh gitu Mas. Masing-masing. Ada juga yang mungkin lebih gila dari ini Pak himbauannya. Ada yang langsung bikin apa? Saya pernah melihat itu Pak. Ini yang saya melihat kayak apa namanya layang-layang ya, layang-layang besar itu. Saya pernah melihat itu Pak di media sosial juga. Iya. Di Sangihe, di kampung mana saya lupa itu. Itu di situ ada layang-layang besar dibuat dan ditulis pencegahan COVID-19. Iya. Nah ini harapannya memang tujuannya di situ saya melihat dengan ukuran yang besar layang-layang ini, setidaknya kalau di atas lebih banyak dilihat oleh orang. Ya kan? Itu keren juga kan seperti itu. Tapi memang ya itu butuh butuh orang yang membuatan juga pun demikian. Cuaca juga pun saat ini ya kita lihat. Betul. Memang itu. Jadi banyak ya Pak ya untuk ada teman-teman lain juga rencana konten video juga. Konten video juga. Oh ada juga konten video. Ada. Sementara maksudnya bagaimana bikin konten video stay at home, di rumah aja. Apa aja yang mau dibikin di sana, sehingga orang-orang bisa terbersih ide mau bikin di rumah masing-masing, entah menanam, entah bikin kerajinan, seperti itu. Oke, mungkin itu bisa juga dibuat kayak konten-konten juga Pak ya. Betul. Sehingga banyak yang mengikuti dengan hal itu. Ya jadi harapan kami juga Pak dengan adanya hal ini bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada ya, terutama pelanggaran lalu lintas dan juga pun ketaatan untuk menggunakan masker karena pentingnya itu. Semoga dengan adanya hal ini Bapak lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, mudah-mudahan, dan juga pun lebih bermanfaat kepada yang banyak. Ingat Pak, karena memang apa yang kita buat selama itu baik, tentunya hasilnya juga pun akan baik. Ya toh Pak. Jadi memang saya apresiasi dari kami Polantas Sangihe kepada Bapak Alfred. Ya semoga dengan adanya edukasi ini di dalam pencegahan COVID kita lebih taat menjalankan protokol kesehatan dan juga pun tidak lupa menjaga keselamatan di jalan. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya, luar biasa Bapak Alfred. Semoga Bapak bisa lebih kreatif lagi bersama teman-teman relawan Sangihe dan juga pun membuat konten-konten yang menarik lagi. Ya Pak. Jangan patah semangat Pak, tetap sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai helm. Keselamatan adalah kebahagiaan.